Ya, halo saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan kembali materi dasar teknik listrik. Kali ini saya akan membahas tentang komponen-komponen elektronika pasif. Nah, komponen elektronika pasif ini bersifat pasif karena tidak ada karena hubungannya linear. Beda dengan komponen-komponen aktif seperti transistor, dioda, dan seterusnya. Apa saja komponen-komponen pasif tersebut? Yang pertama yaitu resistor. Materi sebelumnya saya sudah pernah menyinggung apa itu resistor. Resistor adalah komponen elektronika pasif yang fungsinya itu adalah membatasi atau mengurangi atau mengatur arus listrik dalam satu rangkaian elektronika. Jadi fungsi utamanya itu membatasi arus, tapi resistor juga bisa digunakan untuk pembagi tegangan pada rangkaian seri dan juga bisa digunakan untuk pembagi arus pada rangkaian paralel. Itu tadi saya jelaskan di materi-materi selanjutnya. Nah, lambang dari resistor itu biasanya R besar, dan dengan satuan resistansi adalah ohm atau biasa juga dilambangkan dengan lambang omega. Resistor sendiri ada berbagai macam jenis. Ada resistor variabel seperti yang ini, resistor variabel atau potensiometer. Lalu ada yang fix seperti ini yang dari keramik. Lalu ada juga yang nilai resistansinya tergantung dari intensitas cahaya seperti ini. Seperti yang ini namanya LDR atau Light Dependent Resistor. Jadi nilai resistansinya yang ini tergantung dari intensitas cahaya. Lalu ada juga yang ini biasa digunakan juga sebagai sensor cahaya bisa. Lalu ada juga yang nilai resistansinya tergantung dari suhu, ini NTC dan PTC. Biasa digunakan untuk sensor suhu. Oke, saya lanjutkan. Nah, pada resistor biasanya ada pita-pita warna. Ini pita-pita warna ini melambangkan atau menyatakan nilai dari besarnya nilai resistansi. Nah, tiap warna ini ada nilainya. Di sini nih, di tabel saya tampilkan bahwa hitam itu kalau untuk digit yang 1, 2, 3 itu 1, 2 itu digit. Nah, yang ketiganya itu multiplier atau pengali. Jadi kalau sebagai digit dia 0 kalau hitam. Kalau coklat 1, merah 2, orange 3, kuning 4, hijau 5, biru 6, ungu 7, abu-abu 8, dan putih 9. Nah, sebagai pengali, nah ini kita tinggal lihat tabelnya saja. Lalu di pita terakhir, ini yang pita terakhir itu ada juga warna. Ada warna emas atau gold, berarti toleransinya 5%. Sedangkan kalau pita terakhirnya itu emas seperti ini, toleransinya kurang lebih 10%. Kalau tidak ada pitanya di pita terakhir, toleransinya 20%. Nah, sebagai contoh ini ada 4 resistor. Yang pertama hijau, kemudian coklat, merah, dan emas. Nah, hijau kalau kita lihat di tabel itu kan 5. Coklat kan 1, jadi 5 1. Merah, nah ini faktor pengalinya. Merah itu 10 pangkat 2 atau 100. Jadi 51 dikali 100 adalah 5100 ohm, atau kalau dibuat kilo ohm 5,1 kilo ohm. Nah, karena pita terakhirnya adalah emas, maka plus minus 5%. Artinya nilai 5,1 itu
bisa lebih, bisa kurang 5%, karena toleransinya 5% untuk emas. Sedangkan yang kedua, contoh yang kedua yaitu abu-abu, merah, kuning, lalu toleransinya warna emas. Abu-abu itu kan 8, berarti 8. Merah 2. Kuning 10 pangkat 4, berarti 10.000. Jadi 82 kali 10 pangkat 4 atau 10.000 adalah 820.000. Atau kalau dinyatakan dalam kilo ohm, 820 kilo ohm plus minus, maaf, ini harusnya 10% karena silver. Begitu seterusnya. Bisa silakan bisa dicoba. Ini ada kesalahan, oke. Yang lainnya juga sama. Nah, saya lanjutkan. Selain menggunakan pita warna, nilai resistansi juga bisa dinyatakan dengan alfanumerik. Alfanumerik itu terdiri dari angka dan huruf. Nah, jika ada resistor misalkan 22R, artinya ini 22 ohm, karena R itu menyatakan nilai resistansinya, jadi nilainya 22 ohm. Sedangkan jika 2M2, nah 2M2 berarti ini M nya itu letak komanya, jadi 2,2 dikali M. M itu di sini menyatakan mega. Mega artinya 10 pangkat 6 atau 1 juta, jadi 2,2 mega ohm kalau dinyatakan besaran dari nilai resistansi tersebut. Lalu bagaimana kalau numeriknya itu berada di belakang yang seperti 220K? 220K berarti 220 kilo ohm. Nah, jelas ya sampai di sini. Jadi di sini ada besaran K artinya kilo 10 pangkat 3, M artinya mega 10 pangkat 6, G artinya giga 10 pangkat 9 dan seterusnya. Selanjutnya ya komponen pasif yang kedua yaitu kapasitor. Nah, kapasitor ini atau biasa disebut juga kondensator itu adalah komponen elektronik pasif yang bisa menyimpan muatan listrik untuk sementara. Satuan dari nilai kapasitansi itu adalah farad. Jadi fungsi dari kapasitor adalah menyimpan muatan sementara. Nah, ada beberapa jenis kapasitor. Ada kapasitor yang fix dan seperti resistor, ada juga kapasitor yang variabel. Nah, untuk yang fix sendiri ada berbagai macam jenis. Ada yang jenis keramik, kemudian polyester yang warna hijau ini, keramik yang warna orange, lalu ada kapasitor kertas, kapasitor mika. Nah, untuk kapasitor keramik, polyester, kertas dan mika itu bisa bolak-balik, artinya tidak ada tanda positif dan negatif, dan simbolnya pun seperti ini simbolnya. Sedangkan untuk kapasitor elektrolit dan tantalum itu kita ketika memasangnya tidak boleh terbalik antara positif dan negatif. Kenapa? Karena jika kita kebalik ketika memasangnya akan terjadi ledakan. Yang kapasitor keramik itu biasanya nilainya sangat kecil, dari nanofarad hingga pikofarad, sedangkan yang elektrolit itu lumayan besar sampai ya dalam skala mikrofarad. Nah, selain yang tadi yang fix ada juga variabel. Nah, di sini misalkan ada lambang P berarti pikofarad, N nanofarad, selanjutnya mikrofarad. Kalau mikrofarad berarti 10 pangkat min 6, nanofarad 10 pangkat min 9, dan pikofarad 10 pangkat min 12. Oke, selanjutnya adalah induktor. Induktor ini tersusun dari
lilitan kawat yang dibentuk membentuk sebuah kumparan. Nah, induktor ini fungsinya adalah menimbulkan medan magnet ketika dialiri arus listrik dan menyimpan energi tersebut dalam waktu yang relatif singkat. Nah, satuan dari induktor adalah Henry. Jadi induktor juga ada beberapa jenis. Ada induktor yang inti besi yang seperti ini, kemudian ada yang intinya adalah ferrit, kemudian ada yang intinya udara. Kalau yang udara itu gambarnya seperti ini simbolnya. Kalau yang intinya besi ada garis 2 di samping kanannya. Kemudian yang intinya ferrit ada garis putus-putus 2. Lalu ada juga induktor variabel. Kalau lambang untuk yang variabel itu selalu ada tanda panahnya. Nah, ini bentuk-bentuk dari induktor. Selanjutnya yang keempat, komponen pasif yang keempat yaitu transformator atau kita biasa menyebutnya dengan trafo. Nah, fungsi trafo ini sangat penting, yaitu untuk menaikkan dan menurunkan tegangan. Trafo yang digunakan untuk menurunkan tegangan disebut trafo step down, sedangkan untuk menaikkan tegangan disebut trafo step up. Nah, karena ada trafo inilah penggunaan listrik AC itu sangat masif, karena dengan adanya trafo distribusi menjadi lebih efisien. Jadi listrik yang dihasilkan itu untuk didistribusikan ke konsumen dinaikkan dulu tegangannya. Kenapa dinaikkan tegangannya? Agar rugi-ruginya kecil. Nah, untuk ke konsumen kemudian listrik tersebut diturunkan lagi tegangannya menjadi sampai 220 volt agar relatif aman untuk penggunaan di rumah tangga. Nah, komponen elektronika sendiri pada umumnya menggunakan listrik DC. Oleh karena itu listrik AC ini nanti diturunkan lagi dari 220 itu menggunakan trafo step down lagi antara 3, 6, 12 volt untuk komponen-komponen elektronika. Nah, setelah diturunkan nanti ada penyearah agar listrik yang tadinya AC atau bolak-balik menjadi listrik DC. Oke, saya akan tunjukkan bagaimana cara mengukur masing-masing komponen pasif tersebut. Ya, berikut ini komponen pasifnya. Ya, di sini saya akan memperlihatkan masing-masing komponen, yaitu pertama resistor. Ini resistor keramik, warnanya hijau. Yang pita pertama hijau, pita kedua biru, pita ketiga coklat, lalu pita terakhir emas. Berarti kalau kita lihat ke tabel warna, berapa nih bisa nilai resistansi dari resistor ini? Hijau itu adalah 5, kemudian biru 6, coklat itu adalah 1, jadi atau 10 pangkat 1 atau 10. Jadi hijau biru coklat itu berarti 56 kali 10 berarti 560. Sedangkan warna emas berarti toleransinya 5% atau plus minus 5%. Ya, kita ukur saja dengan multimeter untuk membuktikannya. Ini multimeternya kita ubah menjadi mode resistansi. Di sini ada 200 ohm, 2000 ohm, 20 kilo ohm. Nah, karena 560 itu lebih dari 200, berarti kita pilih ke skala 2000 ohm. Lalu kita ukur. Kita ukur 552 ya, berarti masih dalam rentang toleransi dari nilai resistornya, yaitu 560.
Nah, bagaimana dengan kapasitor? Di sini saya ada kapasitor jenis Elco. Nah, di kapasitor jenis Elco itu ada tanda min, berarti kaki negatif, lalu yang panjang kaki positif. Jangan sampai terbalik masangnya. Kalau terbalik nanti komponennya meledak. Nah, di sini tertera besarannya yaitu 47 mikrofarad dengan tekanan maksimal 25 volt. Jadi kalau kita ukur dengan ini, maka kita ubah ke mode C atau kapasitansi, di mana satuannya mikrofarad. Nah, yang C atau kapasitansi itu yang ini sumbunya, yaitu yang hitam, C dalam kurung mikrofarad. Rentangnya dari 0, 0,1, 0,05, 0,1, 0,2, 0,5, 1, 5, 10. Ya, maksimal di sini di 10 mikrofarad. Jadi tidak bisa untuk mengukur ini karena ini besarnya 47 mikrofarad. Oke, selanjutnya untuk induktor saya tidak punya contohnya, langsung ke trafo. Nah, di sini ada trafo. Ini adalah power supply. Jadi power supply itu untuk menyuplai komponen elektronika tegangan DC. Jadi tegangan AC 220 volt dari listrik PLN itu diturunkan menjadi, ya ada yang 3, ada yang 6 tergantung penggunaannya, menggunakan trafo, lalu ada rangkaian penyearahnya. Nah, kita praktekkan di sini untuk mengetahui cara kerja dari trafo. Nah, di sini saya nanti colokan saja. Ya, colokan. Biar mudah saya gunakan yang ini, yang digital. Tegangannya kita ubah ke AC. Di sini ada 200 dan 750. Saya pilih 750 dulu karena listrik PLN 220 volt, lebih dari 200. Oke, kita ukur tegangannya. Ini sudah dicolokkan. Nah, berapa? 199 atau 200 volt. Nah, ini adalah primernya, lilitan primer. Lalu lilitan sekundernya ini ada berbagai macam variasi. Ada 3 volt, 4,5, 7,5. Kita coba yang 4,5 dulu. Oh, kita turunkan dulu ke 200 karena 750 terlalu besar. Kita ukur yang 4,5. Sepertinya tersambung. Nah, cuma 3,6 di sini. Oh, karena tadi listrik yang di lilitan primernya juga tidak 220. Jadi kurang dari 4,5. Lalu yang ini yang 6 harusnya 6 volt. Di sini ternyata tidak stabil. Cuma 5 volt. Ya, ada penurunan yang 7,5 jadi 1,5. Jadi itulah. Jadi trafo bisa menurunkan tegangan dari 220 menjadi 3, 4,5, 6 dan seterusnya, tergantung keinginan kita. Nah, tingkat penurunan sendiri itu sebenarnya perbandingan dari jumlah lilitan primer dan lilitan sekunder. Jadi penurunan tegangannya rumusnya adalah lilitan sekunder bagi lilitan primer, maka itu adalah penurunan tegangannya. Ya, selanjutnya saya akan memperkenalkan
salah satu software yang bisa digunakan untuk melakukan simulasi rangkaian elektronik, yaitu Proteus. Nah, di sini saya gunakan Proteus Design Suite 8.4. Untuk pertama kali kita bikin new project baru, klik. Ya, kita tunggu. Ini maklum komputer laptopnya versi lama, jadi agak lambat. Nah, lalu di sini kita kasih nama project baru, misalkan project TTL, Taser and History. Nah, di folder di dokumen, oke. Next. Nah, kita pilih di sini jenis kertasnya, misalkan bentuknya landscape A3. Nah, kita di sini ada opsi mau membuat PCB, layout PCB atau tidak. Saya pilih tidak. Firmware tidak. Next. Ya, finish. Nah, kita tunggu. Nah, ini tampilan dari Proteus. Oke, selanjutnya bagaimana cara mencari komponennya. Nah, untuk komponen itu di sini kursor. Nah, komponen di sini komponen mode. Komponen mode kita klik, lalu ini kita klik P. Nah, kita ketikkan keywordnya, misalkan resistor. Kita ketik resistor. Nah, banyak sekali di sini pilihannya. Nah, ada resistor di kategorinya. Resistor. Ada di sini nanti subkategorinya. Subkategorinya itu jenisnya ada yang film, ada yang wire, ada yang chip, beserta ada nilai resistor itunya, toleransinya juga. Misalkan contoh ini yang 10 watt itu kecil, ada yang setengah watt, misalnya setengah watt yang 5%. Nah, di sini ada nilai-nilai resistornya sebelah kanan hasilnya. Misalkan kita pilih yang 1,5 ohm, ini kita klik OK. Lalu kita klik lagi di lembar kerjanya. Nah, ini resistor. Kemudian bagaimana dengan kapasitor? Kita ketik kapasitor pakai bahasa Inggris. Kapasitor. Nah, ini di sini ada pilihannya. Ada subkategorinya juga, jenisnya yang polipropilen, polistiren, disc, aluminium, generik. Kita pilih misalkan contohnya generik, lalu akan muncul. Ya, kita klik sembarang karena ini untuk percobaan. Nah, ini resistor 1,5 ohm, ini kapasitor 1 N-farad, artinya 1 nanofarad. Nah, besaran nilainya bisa kita ubah, klik 2 kali. Nah, ini kapasitannya misalnya mau dirubah 10, kita tambahkan 10, ya bisa. Selanjutnya bagaimana dengan induktor? Kita ketik juga induktor. Nah, di sini udah ada induktor di kategorinya. Subkategorinya ada macam-macam, ada generik, multilayer, SMT, generik trafo. Kita ambil yang generik saja dulu. Kemudian ada yang intinya udara, inti besi, dan seterusnya. Kita pilih yang intinya udara saja. Nah, itu simbolnya beda-beda kan, lihat. Ini yang intinya besi ada garis 2. Ini udara tidak ada garisnya. Kita pilih klik. Nah, seperti ini. Lalu bagaimana dengan transformator? Kita ketik transformer ini. Nah, kita klik salah satunya. Nah, ya seperti ini. Bagaimana dengan catu dayanya? Catu daya untuk yang DC kita bisa ambil dari sini. Nah, maaf, di mana sub circuit push mode.
bisa juga di sini sih, kita bisa juga di komponen. Tutup dulu komponen, ketik battery. Nah ini ada baterai multi layer atau sumber tegangan DC, baterai single layer 1, klik. Nah ini nilainya bisa diubah sebetulnya, misalkan 6. Jadi seperti ini tampilan di Proteus. Nanti bagaimana cara mensimulasikannya kita akan bahas di materi berikutnya.